andalan Malaysia Lee Zijia langsung tersingkir di babak pertama Thailand Open Super 500. Lee Zijia dikalahkan pemain Israel Daniel Dubovenko dalam 2 set langsung dengan skor 20-22, 10-21. Ini adalah untuk pertama kalinya pemain Malaysia dikalahkan oleh pemain Israel. Daniel Dubovenko sendiri merupakan pemain kelahiran Rusia yang kini membela Israel. Selanjutnya, Dubovenko di babak kedua akan menghadapi Zhou Tianchen dari Chinese Taipei. Dan berikut adalah komentar dari para badminton lovers Malaysia usai pemainnya pertama kali dikalahkan pemain Israel. Pemain pertama Malaysia yang kalah dengan Israel, Lee Zijia ini. Memang bebal Lee Zijia ini. Cari orang lain sajalah, tak ada untung bagi dia main buat perhabis beras saja. Mamat ini level dia pusingan pertama saja. Kalah biasa sangat, cuma kalau menang amat-amat luar biasa. Mungkin hari itu cuaca gelap untuk Lee Zijia tak ada rezeki. Terlalu yakin menang menyebabkan serba tak kena. Kalau mainan macam itu bagus gantung raket tak payah main. Patutnya tarik diri lawan pemain Israel. Titik terendah atlet bila kalah dengan atlet yang negaranya tak diiktiraf. Memalukan negaraku. Buang saja dia, ganti dengan budak-budak baru. Macam tak ada Melayu nak main, apa yang istimewa sangat dia ini. Lee Zijia ini orang dah suruh tanam sayur di kampung, dia boleh pegang raket lagi. Tanam sayur tuh banyak lagi kekosongan daripada main badminton entah apa-apa. Suka hati dialah nak menang atau kalah sebab dia yang pegang raket. Pemain badminton wakil negara kita Malaysia memang bebal bongok, bampun pengap macam tak ada pilihan lagi pemain perseorangan. Kenapa perlu kata tewas mengejut? Memang tak mengejutkan pun dengan kekalahan ini. Lee Zijia kan juara pusingan pertama. Duit boleh beli segalanya tetapi marwah kekal sampai bila-bila. Hanya Lee Chong Wei bermain untuk negara, sukar dicari penggantinya. Asal berita tentang Lee Zijia saja mesti pasal kalah. Overconfident las-las malu sendiri, sepatutnya tak perlu susah-susah, main seperti biasa saja. Yang boleh sampai setakat itu saja dah tahu, belum jumpa pemain lain yang top 10, bersara lagi baik. Tidak heranlah Lee Zijia kalah. Bersara saja, ongkos dia bagi saja ke anak yatim lagi bagus. Dia kata akan bangkit selepas ini, bangkit dari tidur. Biarlah apa dia nak buat, muka boleh diubah tapi perangai susah. Kasihan dia awal-awal sudah kena tembak. Gantung raket sajalah, banyak tur sudah main tapi macam itu juga kalah memanjang. Tak pernah dengar pula sebelum ini ada player Israel yang main badminton. Bersara sajalah lepas tu buka kedai smartphone. Buang-buang masa bersara saja. Bersara sajalah bosan. Asyik kalah saja dia ini. Boleh pensiun dah tu, makin lama makin mengundur. Hari ini Lee Zijia dalam permainan sangat tak stabil. Cara mainan tiada rentak diri. Bukan nak mengata sampai bila nak comeback, sudah tak sesuai jadi pilihan. Kisah lama berulang, ronde pertama keluar. Lee Zijia boleh buanglah raket itu, tak ada perubahan. Dengan yang baru belajar main pun tak boleh menang. Satu lagi rekod kalah di pusingan pertama. Apa alasan lagi lepas ni, pensiun sajalah. Dia ini sudah boleh gantung raket. Gantung saja raket itu, buat malu negara saja. Angkuh buat dia jadi macam ini badan muka.
Kenapa Bam terlalu mengharap pada Lee Si Jia? Memang dah agak ujung dia nih cepat give up dan banyak drama buat malu negara. Prestasi Yoyo tak boleh pergi lebih jauh dah Lee Si Jia. Banyak yang tak kena dengan Lee Si Jia, stamina, penguasaan gelanggang, unforced error, juga keadaan fisikal angkara kecederaan. Hahaha, player paling best abad ini. Putaran pertama lainnya keluar oleh pemain yang tidak dikenal. Kesuksesan selama Piala Thomas tidak cukup baik bagi Lee Si Jia untuk maju. Kan saya sudah bilang jangan terlalu dipuji. Lebih baik berhenti secara permanen karena bahkan tidak bisa mengalahkan siapa-siapa. Lebih baik kantung raket sajalah Lee Si Jia, main langsung tak ada semangat nak melawan. Lawan pun bukan ada ranking pun. Luar biasa kalah dari Israel. Sorry gantunglah raket, sakit hati sudah tengok dia main kalah tak bermarwah. Lagi-lagi kalah dengan negara itu, main macam tai saja. Aduhai, kalah dengan Israel, player baru menjelma ini menang dengan Lee Si Jia pula. Kurang stamina Lee Si Jia ini, atau nak kena bersara dah. Pertandingan terburuk yang pernah dia mainkan di game kedua. Jia macam cedera balik menahan kesakitan dari semalam sudah nampak. Sudah match point duluan di game pertama kemudian kalah. Game kedua nampak macam sudah menyerah atau dia cedera balik. Set kedua Lee Si Jia menyerah permainannya, tak ada hati mau main. Sepertinya main sengaja untuk kalah. Geram betul dengan Lee Si Jia ini, semalam elok saja main, hari ini teruk betul. Kalah dengan negara lain, oke lah, ini dengan Israel. Bermain melawan pemain Israel yang relatif tidak dikenal dan kalah dalam 2 set langsung, bagus sekali. Sudah aku bilang begitu, mereka berbicara banyak tentang dia, kembalinya dia selama turnamen Piala Thomas terakhir dan memuji-mujinya. Di round 32, ia dikirim oleh pemain tak dikenal dari Israel. Setelah tertinggal terlalu jauh, tampaknya kehilangan kepercayaan diri dan menyerah, kekuatan mental yang sangat lemah dan tidak ada semangat juang sama sekali. Sudah tak ada stamina dah, umur sudah meningkat. Tukarlah dengan orang lain, coach pun macam tak tahu ke negara lain kalah saja beberapa kali sudah tukar orang baru.